Kenapa banyak pejabat kita, oknum-oknum pejabat, oknum elit-elit, semuanya terjerat kasus korupsi? Sebabnya kenapa? Nih kita bahas. Melihat banyaknya kasus korupsi, banyaknya oknum pejabat yang terjerat korupsi dan ditangkap oleh penegak hukum, baik dari kepolisian, kejaksaan, KPK. Karena apa? Satu, kalau menurut gua, apa? Mendapatkan jabatannya dengan mengeluarkan uang. Pasti masyarakat bertanya, dengan mengeluarkan uang wajar dong, karena kan mau jadi pejabat dan gajinya bakal gede. Emang betul, menjadi pejabat di Indonesia ini tidak murah. Para pejabat, baik di tingkat pusat ataupun daerah, ingin mendapatkan jabatan itu tidak murah. Yang gua tahu, mereka harus mengeluarkan banyak sejumlah uang. 1 miliar aja itu kecil, dan itu ada resiko tidak mendapatkan jabatan. Akhirnya apa? Ketika ingin menjabat, dia mengeluarkan uang. Istilah kalau pengusaha ada yang mengatakan, ya kita seperti dagang. Ya kalau mengeluarkan uang berarti harus mendapatkan uang kembali. Nah, pola pikir seperti ini akhirnya apaan? Banyak pejabat kita yang terjerat kasus korupsi. Karena apa? Ketika menjabat, akhirnya apa? Ingin mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan. Makanya kenapa kita harus, masyarakat, khususnya masyarakat, melihat sosok pejabat yang kita pilih, sebaiknya jangan yang yang jor-joran ngeluarin uang. Karena apaan? Rata-rata pejabat yang sudah menjabat terus ngeluarin uang banyak, akhirnya apaan? Yang rugi rakyat juga. Uang yang seharusnya dari pajak untuk masyarakat, akhirnya apa? Dikorupsi. Nah, inilah pola pikir yang gini, akhirnya apaan? Banyak kasus-kasus korupsi. Karena apa? Ketika mendapatkan jabatannya, oknum-oknum pejabat ini akhirnya mengeruk uang pajak dari proyek-proyek. Nah, inilah pola pikir yang kayak gini, akhirnya apaan? Banyak oknum-oknum pejabat yang ditangkap oleh aparat penegak hukum. Ya kalau menurut gua wajar, karena dia ngeluarin uang harus mendapatkan uang kembali. Makanya kenapa kalau pejabat yang ngotot ingin mendapatkan jabatan, terus tiba-tiba baik ngasih uang ke masyarakat, nah pejabat yang seperti ini sudah seharusnya kita jangan pilih. Karena apaan? Bakal ngerusak kita juga, rakyat. Karena apaan? Korupsi. Inilah, kalau pejabat yang ikhlas, dia mengeluarkan uang
istilahnya untuk amal, baik masyarakat sekitar ataupun ke warga yang lain, dan itu rutin dilakukan karena ingin amal, itulah sosok pemimpin yang baik. Tapi kalau jalan awal aja niatnya mengeluarkan uang tapi untuk mengeruk uang, kalau menurut gua sebagai masyarakat itu akan merusak kita juga sebagai masyarakat. Karena apa? Uang dari APBN, dari uang pajak rakyat diambil lagi sama mereka. Makanya kenapa? Pilihlah pejabat yang benar-benar ikhlas menolong masyarakat, bukan memiliki tujuan tertentu untuk mendapatkan apa? Keuntungan baik pribadi dan kelompoknya. Inilah perlu kenapa kita harus melihat sosok pejabat yang yang ngotot ingin mendapatkan jabatan terus jadi baiklah, jadi apa, lebih baik jangan dipilih. Karena apaan? Bakalan rusak. Nah, masyarakat sekarang harus sadar, baik di pusat ataupun di daerah. Kalau menurut gua, lihatlah sosok pejabat itu atau pemimpin kita, entar lihat yang emang benar-benar membantu rakyat dengan tidak di belakangnya menimbulkan embel-embel untuk dipilih. Kalau pejabat yang benar itu apa? Dia nolong dan tidak meminta sesuatu kepada rakyat. Ya harus dipilih lah atau apa. Biasanya pejabat atau calon-calon pimpinan kita yang baik itu seperti itu. Makanya saya bilangin atau ingetin ke masyarakat, melihat pejabat itu dari apa? Dia banyak menolong masyarakat, tidak ingin pamer ataupun menggebu-gebu ingin mendapatkan suara rakyat, membantu tapi nggak ikhlas. Lihatlah sosok pejabat yang emang tidak terlalu ambisi untuk mendapatkan jabatan. Dia biasanya menolong tapi tidak ingin mendapatkan jabatan. Nah, itulah sosok yang bagus. Tapi kalau menolong ada tujuan tertentu, akhirnya apa? Ketika menjabat banyak konflik kepentingan. Akhirnya ujung-ujungnya rakyat tidak akan diperhatikan. Nah,